48. Kira-kira ketika datang untuk yang kedua kalinya kepada Bani Israel, apakah orang Kristen kemudian akan mampu menjawab pertanyaan Yesus? Coba Anda jawab. Itu yang dikatakan Yesus, Bang. Itu bagi orang yang membuat kejahatan. Kan ada itu yang menyebut namanya, membuat mujizat. Nah, itu siapa? Atas namanya. Itu siapa, Bang? Itu siapa? Memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, itu siapa? Umat mana itu? Itu oknum, Bang, ibaratnya. Lah kok bukan oknum, bukan oknum. Tanda-tanda akan tanda-tanda dari buah pengajaran penyesat umatnya. Satu, memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Bukan oknum, justru nabinya yang dibahas. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu melihat mereka. Buah itu ajaran. Apa buah ajarannya? Memanggil aku Tuhan, bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai namaku. Jadi kata Yesus kepada kaumnya Bani Israel, orang Yahudi, wahai muridku Yahudi, apabila nanti kau melihat ada orang memanggil aku Tuhan di luar Yahudi, mengusir setan, bermujizat pakai namaku, maka itulah buah dari nabi palsu itu. Nah sekarang pertanyaannya, kasih abang dulu bentar waktu ku pula. Silakan. Waktu Yesus itu datang ke dunia, enyahlah dari hadapanku, katanya itu sama orang yang membuat kejahatan. Memang Kristen itu kan bukan semua yang benar, ada yang dia membuat kejahatan sebagian. Ibaratnya membuat mujizat dia tapi bohong. Gitu. Padahal bagusnya tangan orang pura-pura dibuat sakit. Ada yang berbohong gitu, Bang. Bukan semua. Bukan begitu. Karena kenapa? Dan dalam agama tersebut memanggil Yesus Tuhan bermujizat, bukan oknumnya yang ditebang, tapi yang ditebang adalah pohonnya. Anda baca satu perikop, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Apa buahnya? Pengajaran. Apa itu? Memanggil aku Tuhan, bermujizat. Apabila kau menemukan buah itu, tebang pohonnya. Itu Yesus katakan demikian. Di dalam Matius 7:19 dikatakan apa? Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, buah yang tidak baik. Buah yang tidak baik itu apa? Memanggil aku Tuhan, bermujizat, mengusir setan pakai namaku. Itu buah yang tidak baik. Maka pasti ditebang dan dibuang batangnya untuk dibakar api. Baca tuh. Matius 7 nomor 17. Itu betul itu, Bang. Betul itu bagi orang yang membuat kejahatan. Nah, berarti kalau orang Kristen berbuat kejahatan, apanya yang harus dibuang ke neraka? Ya, orang yang berbuat jahat lah, Bang. Batangnya. Baca nomor 19. Hanya ada dua pohon, Bang. Pohon Yahudi, pohon Kristen. Yang mana dua pohon ini yang baik? Pasti ada salah satunya yang tidak baik. Dari buahnya kata Yesus, kau lihat dari pohon yang baik atau yang pohon yang tidak baik ini. Kalau pohonnya memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, maka tebang pohonnya, bakar. Itu di dalam Matius 7 nomor 19. Baca satu perikop. Bukan dipilih buahnya, oh ini buah baik, ini buah jahat. Tidak. Kalau kau temukan ada buahnya yang buruk, maka tebang pohonnya, tebang agamanya, lemparkan ke dalam api neraka. Matius 7 nomor 19. Gak ada cerita ini Kristen baik, ini Kristen jujur, ini Kristen bagus, ini Kristen. Tidak ada. Pokoknya kalau di Kristen Anda memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus, maka agamanya yang harus dilemparkan, ditebang, masuk ke dalam api neraka. Baca Matius 7 nomor 19. Agamanya ditebang. Loh, dalilnya, Bung. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Tuh. Itu pohon itu manusia itu, Bang. Pribadi salah masing-masing ente. gitu. Yang disebut manusia itu adalah buah. Buah itu manusia, agamanya itu pohon. Buah itu perbuatan itu, Bang. Buah itu perbuatan. Dari buahnya kamu lihat, perbuatan dari siapa? Perbuatan siapa? Perbuatan siapa? Perbuatan manusia lah. Perbuatan manusia. Pohonnya? Pohonnya manusia itu. Oh, salah.
Salah. Bedakan antara manusia dengan agama, antara batang dengan buah. Buah itu adalah ajarannya, sementara batang itu buah itu orangnya, sementara batang itu adalah agamanya. Itu maksudnya. Agama itu batang, ajaran itu buah. Nah, bagaimana caranya bisa kita melihat buah batang ini bagus atau buah batang ini jelek? Lihat. Apabila mereka memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, mengusir setan, bla 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 bla, maka tebang pohonnya. Jangan sungkan-sungkan. Karena itu menurut Yesus dalam Matius 7:19, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api neraka jahanam. Ayo, Jelas? diatur. Kapan? Apalagi nih pantat ayam. Kenapa lagi dia? Udah di mute nih. Dibisukan. Bentar lagi. Cala bayi umur sudah 50 belum nikah sampai sekarang. Dicela. Oke, saudaraku. Jadi jelas Matius 7 Anda baca dari data 15 sampai data nomor 23, Anda akan temukan bahwa Kristen ditebang, dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Selesai. Itu pemahaman apa itu? Loh, kutanya dulu, ketika Yesus berkata waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, itu orang mana? Orang Yahudi atau orang Kristen yang ditemani Yesus berbicara? Berarti yang diselamatkan cuma Islam dong ya? Jangan berarti dulu ditanya, dijawab. Jelas itu, tak ada keselamatan di luar Islam, tak ada. Ya, Sekarang saya tanya dulu. Pula itu? Sekarang saya tanya dulu. Sekarang saya tanya dulu. Surga, masuk dalam tanah nabinya, gimana bisa masuk surga? Apalagi umatnya. Orang gila. Penyembah Yesus ada nggak ke surga? Penyembah Yesus ada nggak ke surga? Kalau penyembah Allah sudah ada di surga. Siapa? Yesus katamu. Iya kan? Aku akan pergi kepada Allahku, Allahmu. Kemana dia? Ke surga. Yeay. Yesus menyembah kepada Allah. Nah sekarang yang menyembah kepada Yesus ada nggak ke surga? Mana dalilnya? Ada nggak? Ngadi-ngadi ente semua. Jadi gitu bang. Yohanes 3:33. Yohanes 3 nomor 33. Silakan Anda bacakan. Siapa yang percaya sama anak akan hidup kekal. Anda percaya nggak kalau Yesus berkata, aku harus dikenal sebagai utusan Tuhan? Anda percaya nggak? Kan memang Anda percaya? Allah itu mengutus wujudnya ke dunia. Nah itu mulai ngawur, masuk jurus agama pagan. Anda masuk ke jurus agama pagan. Siapa yang menerima kesaksiannya, mengaku bahwa Allah adalah benar. Ayo, kesaksian Yesus apa? Di mana tertulis? Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, apalagi Karisteng. Yohanes aja kalah kesaksiannya, apalagi ente. Apa kata Yesus? Bahwa segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus bersaksi dirinya adalah utusan Tuhan. Itu kesaksian Yesus. Sementara Anda bersaksi Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Dari mana ilmunya? Siapa yang ngajarin? Ya kan dibilang bang, ibaratnya Bapa berdiam di dalam aku juga berdiam di dalam Bapa. Berarti Paulus juga Tuhan dong. Berarti Paulus juga Tuhan dong. Kok lari ke Paulus? Lah karena Paulus juga mengaku sebagai Bapa di dalam Yesus Kristus. Hayo. Gimana dong? Baru Yesus mengatakan. Tunggu dulu, berarti Paulus juga Tuhan. Sabar Bung, sabar. Berarti Paulus juga Tuhan dong? Enggak lah. Loh, 1 Korintus 4 nomor 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak, karena akulah yang dalam diri Yesus telah menjadi bapakmu.
oleh karena Injil yang kuberitakan kepadamu. Berarti aku dan Yesus adalah satu, karena aku di dalam Yesus. Paulus juga Tuhan berarti. Gimana dong? Paulus enggak Tuhan lah. Ya, maka dari itu, kalau Anda mengatakan Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus, ternyata Yesus Tuhan, maka Paulus yang mengatakan dia di dalam Yesus, berarti Bapa yang ada di dalam Yesus, yang dimaksud Yesus itu adalah Paulus, Bapak Paulus. Berarti Paulus ini adalah Bapa. Kan Yesus mengatakan, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Kan dia itu sendiri Bapa itu. Barang siapa yang menampar aku, dia menampar Bapa, gitu. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Barang siapa meludahi aku, berarti dia meludahi siapa? Itu enggak ada dalilnya, Bang. Loh, melihat Yesus, melihat Bapa. Membunuh Yesus, membunuh Bapa dibunuh. Hah? Yakin? Pencipta alam semesta ini dibunuh? Maksudnya Yesus itu Sayonara. apalah apa namanya sebagai manusia, kan dituliskan di Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1. Pada mulanya adalah Pire. Pire itu bersama-sama dengan Theos. Firman itu adalah Theos. Mana Yesusnya di situ, Bang? Itulah Theos itu menjadi manusia. Itu di data nomor 14-nya. Dan firman Tuhan menjadi daging, bukan menjadi itulah manusia. Menjadi daging, Bang, bukan menjadi manusia. Baru yang paling apa, Bang, kan nyata. Ibaratnya Yesus Apanya? itu di dunia. Nyatanya? Nyata, ibaratnya bukan katanya-katanya, bukan. Yesus nyata sebagai manusia datang ke dunia. Iya memanglah. Siapa bilang tidak? Yesus itu manusia. Makanya di dalam kitab saudara dikatakan bahwasanya Yesus sama seperti makhluk-makhluk surgawi yang datang dari surga. Memang betul. Itu diterangkan di dalam kitab saudara 1 Korintus 15 nomor 48. Makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang berasal dari surgawi. Berarti makhluk dari surga bukan cuma nanya Yesus, banyak. Dalil loh, itu dalil. 1 Korintus 15:48. Makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang berasal dari surga. Ya banyak dong makhluk-makhluk dari surga. Gimana ini? Oke, makasih banyak lah, Bang, ya. Itu aja Siap, dulu. saudaraku. Bisa Ya, besok lagi diskusi. Baik, baik, baik. Oke, makasih, Bang, ya. Makasih, Bang. Makasih, Makasih, sehat Pak. selalu. Oke. Sama-sama Bang Limra ya. Buat teman-teman non muslim yang ingin belajar dan bertanya silahkan naik. Saya kasih tempat. Tapi kalau kalian sudah mulai menghujat, tentu kalian tahu bagaimana kondisi room ini ya. Nah, karena kami tidak diajarkan tampar pipi kiri kasih kanan. Dalam ranah Undang-Undang 1945, kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia mencerdaskan bangsa. Kami tidak mau mendengarkan begitu saja apa yang kalian sampaikan lalu kami iya-iyakan saja, maka kami bantah menggunakan literasi dan data. Kalau kalian tidak setuju, tidak sepakat, kalian punya hak membantah juga, tapi bawa data ya. Kalau tidak mampu menjelaskan, mendingan bertanya. Karena bahkan bertanya pun kalian banyak gagal. Oh ya, banyak yang di bawah yang antri, teman-teman, izin ya. Saya tidak tahu mana yang Islam, mana yang Kristen pada akhirnya. Jadi mohon yang muslim tidak usah naik kalau bukan apologet. Lagian sudah ada Bang Zuma. Bang Zuma 1 lawan 10.000 pun bisa lah. Ngapain ya naik ke atas? Ukti Natalia aja diam dari tadi ya. Artinya tidak ada nanti manfaatnya teman-teman juga naik ke atas. Kalau mau salam sama Bang Zuma nanti di acara gathering ya tanggal 15 nanti insya Allah di Bandung. Jangan lupa teman-teman ya sekali lagi saya umumkan. Insya Allah nanti sekitar tanggal 15, kalau setelah 16 acara nanti di Bandung akan ada silaturahim kita dan juga ada materi-materi kajian dari para apologet dari jajaran APII ya untuk bersilaturahmi dengan teman-teman semua netizen. Nah, jikalau ada yang ingin membantu supaya lebih jalan acaranya semakin mantap, itu silahkan boleh teman-teman untuk berbagi. Ya, saya tidak meminta maksudnya supaya ini dijadikan
Ini ya penting ya. Tapi kalau teman-teman, oh saya ingin bantu nih, nanti mana tahu ada apologet yang dari jauh ingin kalian datangkan. Oh kak saya pada Sugi jauh dari ini nih ya, silakan. Boleh ya Bang Zuma gitu ya, boleh ya. Ini kita ndak minta Iya, donasi iya. untuk acara, boleh ya? Boleh ya Bang, izin Iya, ya. Dek. Nah, Iya, Dek. Saya artinya bikin kopi juga dulu. teman-teman- Sini ada Adinda Abuya, Dinda Natalia. Silakan layani dulu kepas manusia palsu ini. Silakan. Pas manusia Ya, palsu kasihan sebelum saya banget. sampai ke Ukti Natalia, Masya Allah. izin saya sedikit. Sabar dulu Kepas, aku lagi ngomong. Yang ingin misalkannya menyumbangkan sedikit hartanya untuk supaya jalannya acara nanti semakin eksklusif dan teman-teman netizen terbantu semuanya ya, silakan dikirim ke rekening yang nanti minta ke Aki Kores ya. Nah, kemudian kalau ingin membeli skincare-nya Bang Zuma, seperti antum tahu semua bahwa Bang Zuma itu punya produk desain skincare, saya punya produk tas, maka silahkan ingin membantu kami, membesarkan usaha kami, silahkan jangan lupa untuk order skincare Bang Zuma melalui adminnya Bang Zuma atau melalui kami para apologet juga boleh, dan membeli tas saya ke saya juga boleh, ke teman-teman yang lain juga boleh order ya. Itu dulu iklan kita ya. Apalagi ya, dan jangan lupa juga teman-teman semua tap-tap layar karena kita akan lanjut diskusi kita sampai nanti teman-teman antri yang Kristen di bawah habis, karena saya minta tolong dengan sangat, yang Islam jangan naik dulu ya. Bang Zuma 1 lawan 10.000 itu bisa, tidak perlu teman-teman Islam naik ke atas. Biarkan teman-teman Kristen kita bertanya tentang Islam, biarkan mereka menjelaskan keimanan mereka supaya kita bisa mencoba meluruskan mereka, karena kita belajar. Yang mau skincare di DM saja, bisa DM Sadli, DM saya, DM Bang Zuma, dan DM para apologet. Silakan ya. Oke, lanjut kita diskusi di sini. Ada Kepas. Sebelum ke Kepas, saya minta Ukti Natali untuk speak up dulu. Ada yang mau disampaikan? Ukti Natali, silakan. Belum Uni, belum ada yang disampaikan, nyimak aja dulu. Lanjut. Oke, sekarang kita ke Ustadz Abuya. Silakan Ustadz. Bang Zuma minum kopi campur Masako. Mungkin sebelum ini silakan Abuya untuk menyampaikan, memaparkan dari sisi Islam dulu. Silakan. Silakan Mbak Abuya. Oke, baik, sebelum saya sapa dulu nih. Saya naikin satu persatu tapi izin ya biar kita enak diskusinya ya. Maksudnya biar kita tidak terputus materi kita. Kak Nata Sinta, ada yang mau disampaikan Kak? Silakan. Assalamualaikum. Kak Nata. Selamat siang Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mau bertanya sama Bang Juma ya Kak. Karena saya kan Bang dari Juma lagi keluarga minum kopi, muslim ya. Saya asli dari Kalimantan Tengah. Silakan ajukan pertanyaannya. Biasanya jawaban saya dengan Bang Zuma sama itu. Silakan. Abang Juma. Ya, Bang Zuma lagi minum Menurut kopi saya ya, kakakku pemikiran sayang. saya sebagai orang yang sebelumnya non muslim ya. Ini Nabi Muhammad, maksudnya kayak gini. Jacqueline. Yesus itu yang disembah orang Kristiani itu sebenarnya kan Nabi Isa kan. Mereka menuhani itu, padahal kan mereka tahu Allah itu ya Allah gitu loh. Kenapa mereka tetap kekeh memuji orang yang memang itu sebenarnya nabi, bukan Tuhan yang menciptakan alam semesta ini? Itu jadi pertanyaan aku. Terkadang ya mereka berdebat, padahal sebenarnya tuh cuma satu jawabannya. Sang pencipta itu tidak bisa kita lihat karena dia lebih tahu segala-galanya di muka bumi ini. Karena menurut aku ya, yang dikatakan mereka itu Tuhan Yesus Kristus itu adalah utusan Allah. Umat manusia juga sama seperti nabi-nabi yang lain. Kenapa harus dipermasalahkan? Oke, izin kakak, Sebenarnya izin simpel. kakak, izin kakak. Itu aja udah cukup Kak kakak. Nata, izin. Kak Nata, izin. Saya nge-lag nggak Ukti Natali? Lancar kok, lancar Uni. Lancar. Ya, izin Kak Nata ya. Mohon maaf dengan sangat. Inilah kenapa saya itu lebih cenderung tidak menaikkan muslim. Kalau kakak bertanya seperti itu, ini yang coba kami lakukan Kak. Kenapa kami berdiskusi? Kenapa kami menjadi apologet? Ya untuk itu, untuk mempertanyakan kepada mereka
Nah, kecuali kakak di sini mau mewakili kita juga untuk berdebat dengan mereka, maka saya naikkan. Room ini kan tempat diskusi lintas agama. Ukti Natali adalah seorang apologet yang sudah secara experience terbiasa berdiskusi dengan teman-teman non-muslim. Maka saya naikkan beliau karena beliau juga bisa dari sisi sebagai seorang mantan Kristen menjawab. Kalau kakak bertanya kepada saya dan Bang Zuma, sebenarnya kan pertanyaan itu juga kita sedang ajukan kepada umat Kristiani. Makanya saya minta teman-teman yang yang muslim di bawah aja untuk nyimak. Kecuali memang ingin menjelaskan. Gak apa-apa, saya kasih waktu nih, kesempatan nih untuk menjelaskan pemahaman Anda terkait Islam dan juga Kristen secara komparasi nih. Ya, bukan saya merendahkan keilmuan umat Islam yang lain. Bisa jadi ilmu antum lebih hebat daripada saya. Tapi diskusi sudah pernah debat. Ya, jadi kalau ukti di sini mau bertanya, juga mempertanyakan itu kepada umat Kristiani. Maka dengarkan, disimak di bawah, catat poin-poin yang beliau sampaikan, belajar baru nanti. Karena pertanyaan ukti itu terkait iman orang lain kepada Bang Zuma. Gitu ya. Ukti paham maksud saya ya. Biar kita lanjut diskusi dengan non-muslim. Tes? Ukti Natali? Iya, ya, aman-aman. Tadi sempat nge-lag tapi kedengeran. Sekarang udah lancar. Ya. Ya, Ukti Nata paham maksud saya ya. Makanya saya moderator tolong yang naikin yang kalau bisa pastikan mereka non muslim ya. Karena kalau muslim yang naik, mereka bertanya ke kita juga masih nanya mau Oten sampai sekarang ini 6 tahun kita udah debat-debat ginian gitu. Kita mau jawab apa dong? Ya kan? Gitu. Oke Ukti Nata, karena pertanyaan itu juga sedang kami ajukan kepada umat Kristen. Izinnya Ukti Nata. Ukti Nata silakan, saya sebelum turunkan mungkin. Silakan Ukti Nata. Ukti Nata. Ukti Nata. Oke. Izin saya turunkan ya. Mohon maaf. Halo, assalamualaikum. Jacqueline. Ya, Jacqueline, perkenalkan diri Anda, muslim atau non muslim. Aduh, ini ada musik nih di belakang. Ada dua YouTube yang sedang live sekarang, YouTube Zulkifli M Abbas dan Natalia Iriani ya. Jangan sampai gara-gara kalian bawa musik, YouTube mereka nanti akan dismon dan akan merusak jalannya transformasi transfer dakwah ini ke sosial media. Tolong yang naik ke sini pastikan Anda tidak berada di wilayah musik. Dan buat yang muslim, maaf dengan sangat. Room ini tempat kita diskusi. Diskusi itu dilakukan oleh orang yang memang sudah punya pengalaman dan ilmu, baik akademis dan experience, otodidak ataupun akademis. Ya, Bang Zuma, Ustadz Abuya, Ukti Natali, ini orang-orang terbiasa ya berdiskusi lintas agama. Oke. Ukti wanita tangguh saya turunkan ya, nanti dikira saya salah pilih kasih lagi ya. Ini kenapa saya dari tadi sudah ini. Kepas, silakan Kepas. Apa yang mau kau sampaikan Kepas? Kenapa umat Islam tidak mengakui Yesus itu Tuhan? Bangke Karena mulai. Oke, Ukti Natali silakan. Ukti Natali langsung aja udah. Iya, lanjut nih nggak apa-apa. Kepas juga ada membosankan ini bangke. Lanjut nih. Ya Kepas, karena Yesus tidak layak jadi Tuhan. 12 muridnya aja dia tidak mampu untuk membinanya, apalagi membina aku dan seluruh umat ya. Kau bayangkan aja lah 12 muridnya aja 2 aja berkhianat. Kau bayangkan kalau dia dituhankan. Enggak mati aku nanti kalau menuhankan dia. Bingung aku Kepas. Kau bayangkan Kepas ya. Murid-muridnya tidak berkhianat. Dengar dulu Kepas. Aku lagi jelaskan. Kalau seandainya aku menuhankan Yesus ya kan, aku buatlah patung Yesus di depan aku. Berdoalah aku ya kan, kayak gaya kalian berdoa. Kalau minta kan kayak gini ya, Yesus kalian minta diginiin. Yesus, mintalah jodoh, kata aku. Ditampar aku sama Tuhanmu nanti. Kurang ajar kau ripa, aku aja gak beristri. Aku aja jomblo katanya kan. Nah, udahlah kalau gitu. Yesus, minta duit. Ditampar aku bolak-balik lagi. Kurang ajar kau ripa, aku aja miskin dulu waktu jadi orang katanya kan. Yaudahlah Yesus kalau gitu aku minta inilah. Tolonglah minta roti seperti yang kau turunkan. Memang kurang ajar kalau memang aku suka-suka aku menurunkan roti itu. Udah aku jadikan mamaku punya pabrik roti. Roti Maryam. Dari berdiri sejak abad 1 pertama Masehi sampai 2024. Ya kan? Oh iya juga ya. Yesus apa? Turunkanlah, tolong rubah itu air jadi anggur. Kurang ajar kau ripa, kau mau memabukkan orang-orang, jual miras kau. Mau jual miras kau, ditampar aku lagi sama Yesus. Bingung aku lagi. Terus tiba-tiba aku berdoa lagi. Takutnya aku, karena aku perempuan, dia laki-laki ganteng pula ya kan. Udah kau nikahi aja lah aku Yesus, habis kau. Jadi nanti susah kau punya mama tuh, punya istri apa namanya? Jadi punya apa yang didoakan Uni Ripa tadi itu tertulis di Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17 itu, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi kebenaran,
damai sejahtera dan sukacita. Jadi apa? Tunggu. oleh Roh Kepas, Kudus. betulnya Kepas. Diam. Berarti apa yang ada di surgamu Kepas? Nggak ada makanan dan minuman, kurang ajar kali emang Tuhan kau ya. Kenapa? Di dunia dikasihnya makan, Damai sejahtera. dikasih kita makan es krim. Apa damai? Diam dulu. Aku mau komplain ini surga kau ya. Nih aku komplain surgamu. Diam kau dulu ya Kepas. Ini Tuhan aneh nih. Di dunia dikasihnya makan duren, di dunia dikasihnya makan udang kecap, di dunia dikasihnya makan es krim enak, mantap pun enak sama suami istri ya kan, enak. Tahu-tahu di surga diputusnya kenikmatan itu. Jolim kali Tuhan kau Kepas. Aku mending daripada masuk surga kau. Lebih baik Unirifat tinggal di Dufan. Biarkan aku tinggal di dunia. Ambillah semua orang-orang Kristen, seluruh manusia masukkan ke surga Kristen ya. Aku dibayar pun masuk surga Kristen, nggak mau aku. Biar aku tinggal di dunia, biarkan pohon-pohon ini tumbuh begitu saja, biarkan aku yang buat es krim, biar aku bikin perusahaan es krim untukku sendiri. Nggak perlu lagi aku orang-orang berjualan es krim, aku yang buat es krim, biar aku yang bikinkan buah, biar aku enak aku di dunia. Ngapain aku harus mati masuk surganya Kristen kalau nggak ada apa-apanya di situ? Ngapain aku cuma nyembah Tuhanmu aja? Ngapain capek lah. Udahlah di dunia hidupku capek ya kan, kerja banting tulang keringatan, tiba-tiba di surgamu menyembah Tuhanmu aja nggak ada makanan. Lebih baik aku nggak usah masuk surga kau. Dibayar pun aku nggak mau. Ya ngapain masuk surgamu Kepas? Apa enaknya? Ih mau dikali. Surga bukan bicara soal makanan dan minuman. Iya apa yang ada di surgamu kalau gitu? Mending aku nggak masuk surga kamu. Itu Apa kita surgamu tidak ada surga apa? kekurangan lagi. Kita tidak kekurangan apapun lagi. Tidak kekurangan Umi. apa? Tidak kekurangan apa? Kita sudah bergembira, menyembah, memuji-memuliakan Bergembira Allah. apa pula? Bergembira memuji-muji. Kau pikir bergembira memuji? Kalau memang memuji Tuhan itu bergembira, tiap hari tiap detik kau ada di gereja Kepas, nggak ada kau di sini. Tahu kau? Kalau memang bergembira memuji Tuhan, kupastikan gereja nggak akan ada yang dijual. Kupastikan gereja itu semuanya orang haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang nggak akan ada lagi orang-orang berjalanan di jalan-jalan karena semua orang akan ada di gereja. Pertanyaanku, kau suka nggak ada di gereja? Apa pertanyaan apa ini? Sekedar Suka nggak informasi kau di Uni. gereja? Bahagia nggak kau ada di gereja Maaf memuji-muji Uni, Tuhan? sekedar informasi Uni. Kemarin sempat diskusi katanya si Kepas ini, si Bangke ini udah 3 tahun nggak ke gereja. 3 tahun Bangke nggak ke gereja, Bangke Lanjut, Aduh, Natalia, ntar dulu ini masuk YouTube. Jadi janganlah munafik di depan umat Islam nih. Diam dulu. Iya masuk YouTube, Kepas. Dengar penduduk YouTube, dengar penduduk TikTok. Dengarkan wahai manusia-manusia. Si Kepas bilang di surganya nggak ada makanan. Lalu dia bilang tidak ada kekurangan. Hantu belau. Apa yang kurang kalau nggak ada makanan di surgamu? Aku lebih baik aku bertengkar dengan Yesus. Kalau seandainya Yesus itu Tuhan, nauzubillah min dzalik, dia bukan Tuhan ya, dia bukan Tuhan. Kalau dia Tuhan datang di hadapanku, masuk kau surgaku Ripa. Jambak kau ya kataku. Enak aja kok. Aku di dunia lebih enak makan udang kecap aku kemarin. Tiba-tiba kau suruh aku masuk surgamu nggak ada makanan. Gah gue. Tahu kau kayak gitu aku lawan Tuhanmu ya. Gak takut aku. Jadi hanya enggak gini loh Mbak Uni Ripa. Uni kita yang beribadah ini hanya sebatas makanan dan minuman rupanya. Roh kita Bukan, gimana? aku tanya ini? dulu sama kau. Apa enaknya surgamu itu? Apa enaknya surgamu itu? Enaknya kita Di dunia surga kalian itu. apa? Kau banyak kerja. Diam ya. Dengar ya. Di dunia umat Kristen sok-sokan bilang apa yang disatukan oleh Tuhan menjadi satu daging. Tidak boleh dipisahkan, tidak boleh bercerai. Hantu belau. Di dunia kalian sok-sok nggak mau bercerai, tiba-tiba di surga kalian diceraikan sama Tuhan kalian. Nggak ada lagi laki bini itu. Kelamin kalian pun nggak ada di surga kalian. Tuhan kalian naik ke surga pakai kelamin. Giliran kalian nggak punya kelamin, atau punya mungkin nggak berfungsi di surga kalian ya kan? Nggak tahu aku. Nggak terbayang aku. Nggak tahu lagi mana laki-laki mana perempuan. Bisa Udah kayak malaikat. lagi ada nafsu di surgawi, nggak ada Nggak lagi berfungsi seks. kelamin kau di surgamu. Tidak Nggak berfungsi kelaminmu di surgamu bisa berarti. lah. Ini kita bicara Oh, nggak roh bisa berpakai sudah lagi. di Oh, sorga, nggak bisa. Uni. Tapi langit baru, Oh, jadi bumi kau- baru. tunggu. Seperti tertulis Aku di tanya Wahyu dulu, itu ya, ada aku langit cuma- baru, bumi baru. Teman-teman, aku cuma cari hiburan ya. Teman-teman, aku lagi butuh hiburan aja. 5 menit aja, 10 menit lah ya dengan Kepas. Dengar kau Kepas ya. Kepas bilang nanti kau di surga jadi roh, betul? Buka mic-mu Kepas. Betul? Iya, kan saya bilang roh kita diam, yang harus diam. bukan Udah, kedagingan kita. Kalau menjawab itu singkat padat, jauh sampai iya, nggak ada itu. Kau di surga nanti jadi roh, betul? Jawab Kepas. Ya, Jadi roh kau nanti. Nah, ketika kau jadi roh, Tuhan kau aja yang manusia ternyata di surga nanti. siapa Tuhan ada di surga? Tuhan itu
Tuhan kau nanti duduk di Gimana samping sih? bapaknya. Ini dia tanya, Iya. anak manusia akan duduk di samping bapak. Nah, Tuhan kau bangkit dari kematian, itu jadi roh atau jadi daging? Kalau di sana Uni nggak cerita nafsu lagi seperti di bumi. Aku Udah tanya, beda. aku bertanya, Tuhanmu itu ketika dia ke surga, burungnya, mohon maaf ya, kelaminnya itu ditinggal di dunia, menciut, menguning, mengecil, atau hilang begitu saja, atau masih ada tapi tak berfungsi? Jawab. Di sana tidak berfungsi lagi hawa dan nafsu. Oh, nggak berfungsi. Udah diam ya Kepas ya, udah jawab, makasih jawabannya ya, udah. Kita sapa yang lain dulu. Ternyata menurut Kepas tidak berfungsi di dunia punya Yesus dan tidak berfungsi di surga punya Yesus. Tahu kalian jawabannya ya? Makasih Kepas. Ya. Kita sapa di sini ada user 8876, kita kembalikan ke Bang Zuma. User 8876 muslim atau non muslim? User 8876, inilah akunnya emosian orangnya. Naik kalian ke sini, kalian mute jadi berhala. Kalau kalian mau berhala, pergi kalian jalan-jalan ke gereja Katolik, jangan di sini. User 88 naik tapi di mute. Silakan. Ya, Pak user boleh 88 muslim atau non muslim? Bapak saya user non-muslim. 88 muslim. Iya. Non-muslim. Bapak di sini boleh bertanya. Iya, silakan Bapak bertanya. Tapi dijawab sama Bang Zuma ya. Tapi saya tanya dulu. Bang Zuma monitor? Oke, belum monitor ya. Baik. Saya kalau begitu ya, saya sebagai anak angkat kandungnya Bang Zuma akan menjawab pertanyaan Anda ya, karena ilmunya telah diturunkan kepadaku. Ya, silakan. Apa pertanyaan Anda, Pak? Ya, menurut Uni Rifa, Yesus Kristus dan Isa Al-Masih alaihissalam sama atau tidak? Oke. Oke, saya akan menjawab dari sisi Islam. Pertama, kami memang tidak mengenal istilah nama Yesus. Karena nama itu nama fiktif, nama hoax, nama tipuan. Kenapa saya katakan tipuan? Tidak mungkin Uni Rifa berubah di Amerika menjadi Rifos. Tidak mungkin. Tidak mungkin Uni Rifa berubah namanya menjadi Reves ketika jalan-jalan ke Afrika. Nama itu tidak bisa diterjemah. Nama itu tidak boleh diganti, tidak boleh dirubah. Rifa walaupun nanti datang ke Amerika tetap Riva. Walaupun orang Spanyol susah menyebutkan dengan Riva, tetap namanya Riva. Lalu ketika Anda bertanya kepada saya apakah Isa dan Yesus itu sama, saya akan menjawab dari sisi bahasa nama dulu. Isa adalah nama seorang nabi yang diutus oleh Allah. Ini bukan bahasa Arab, tapi bahasa yang musta'ribah, bahasa yang diarabkan. Lafaz namanya Isa itu eksplisit dalam Al-Quran. Dalam kitab Anda, nama ini berubah dari Yeshua jadi Isau, menjadi Isus, dari Isus menjadi Jesuit, dari Jesuit menjadi Yesus, dari Yesus menjadi Yesus. Entah apa-apa, suka-suka ayah kalian aja kalian ganti nama orang. Kalau namanya adalah Yeshua, ini agak membagongkan. Kenapa? Abraham tidak ada nama sebelum Abraham. Adalah Abraham tidak ada nama. Abraham nama dia satu-satunya Abraham namanya Abraham adalah dia. Musa itu nama tidak ada nama Musa sebelum Musa hadir. Tidak ada nama Yakub sebelum Yakub hadir. Semua nabi, tokoh-tokoh Bible namanya itu original. Tiba-tiba ada manusia lahir oleh perawan suci. Diberi nama oleh malaikat. Tapi namanya Yeshua, seperti nama Bambang. Yeshua itu sudah ada dalam perjanjian lama. Yeshua bin Nun, Yeshua. Bahkan anehnya lagi, membogengkan lagi. Kalau membagongkan itu di atasnya membogengkan ya. Membogengkannya lagi adalah nama Yeshua ini diberikan oleh malaikat. Ini nggak kreatif banget Tuhan kalian ya. Diberikan kepada Maria. Tiba-tiba dia menjadi Yesus. Yesus. Ya, namanya Yeshua. Coba perhatikan. Apakah ada nama Muhammad sebelum Muhammad hadir? Tidak ada, melainkan ada diksi-diksi yang lemah. Apakah ada nama Musa sebelum Musa hadir? Tidak ada. Ini nama pemberian Tuhan, ya. Maka mencurigakan nama Tuhan, nama putra itu Yeshua itu mencurigakan. Karena Yeshua itu adalah tuduhan. Karena ada orang yang bernama Yeshua atau Yesus Barabas, seorang penjahat di zaman Yesus hidup, yang ternyata dibebaskan demi untuk memasukkan Yesus ke dalam penjara atau menghukum Yesus dengan apa yang tidak dia lakukan. Maka ada kemungkinankah bahwa yang dituduh Yeshua ini sebenarnya ada putra Maryam? Bisa. Karena memang orang Yahudi pada zamannya suka menuduh para nabi sebagai penghujat Tuhan, menuduh Yesus sebagai Baalzebul, menuduh Yesus sebagai ODGJ. Maka kami umat Islam tidak sepakat dengan tuduhan orang Kristen, orang Yahudi. Nah, maka saya katakan,
Secara nama, secara bahasa namanya Isa, Al-Masih, putra Maryam. Tidak ada namanya Yeshua, Hamasya, tak ada. Tidak ada namanya Yesus, itu dari nama dulu. Sekarang dari tokoh. Tokoh Yesus yang diceritakan oleh umat Kristen dengan tokoh yang diceritakan oleh umat Islam sebenarnya tokoh yang sama dalam perspektif yang berbeda. Ada kedua agama ini yang memfitnah salah satunya dan memberikan kesaksian yang betul tentang anak Maria. Ya. Nah, dari kitabnya saudara Kristen Bible yang ditulis oleh banyak orang, antara Matius, Markus, Lukas pun tak sepakat menceritakan tentang siapa Yesus. Saya bisa tunjukkan. Kata Yohanes, pada mulanya firman, firman adalah Allah. Dan ternyata itu menurut pengutip kitab Yohanes, diterjemahkan, ditafsirkan. Oh, itu maksudnya Yesus. Menurut pengutip Yohanes, yang mentafsir Yohanes, si firman adalah Yesus. Nah, kalau menurut si Matius, ya, berdasarkan kesaksian Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bapa lebih besar daripada aku. Antara si Yohanes dengan si Matius aja udah bentrok menjelaskan tentang siapa anak Maria. Maka kami mengatakan kita memang menceritakan tokoh yang sama, tapi perspektif kita berbeda. Dalam Al-Quran itu yang memberitahukan siapa anak Maria adalah pemilik alam semesta, pencipta anak Maria. Tapi yang memberitahukan kepada kalian siapa anak Maria itu adalah jurnalis manusia yang nggak tahu saya. Apakah betul-betul manusia ini ada? Dan manusia ini betul-betul adalah yang dimaksud? Atau jangan-jangan hantu belau? Dan kita tidak tahu dari mana dia dapat informasi tentang Yesus ini. Contoh dalam Lukas, kitab Anda, tentang silsilah Yesus. Menurut anggapan orang, Yesus putra Yosef, putra ini, putra itu. Menurut anggapan orang menjadi kitab suci. Anggapan orang menjadi firman Tuhan. Duga-duga belaka menjadi firman Tuhan. Maka saya katakan, apakah Yesus dengan Nabi Isa sama? Yesus dengan Nabi Isa merujuk kepada tokoh yang sama, tetapi perspektifnya berbeda. Kalian memfitnah putra Maria. Kalian katakan dia terkutuk di tiang salib. Kalian percaya dia mati bunuh diri untuk menyelamatkan para penjahat. Dan ini tidak kami imani. Kalian percaya bahwa dia mengajarkan dosa waris yang tak ada tertulis dalam kitab kalian. Maka Al-Quran hadir untuk meluruskan, memisahkan yang mana bercampurnya yang hak dengan yang batil. Karena Al-Quran perintahkan, wala talbisul haqqo bil batili. Kami tidak boleh yang hak dengan yang batil, makanan dengan kucing. Tidak boleh. Maka supaya kami bisa membedakan mana berlian, mana kaca, maka Allah yang Maha Pengasih ini, supaya Anda, saya, Bang Zuma dan semua tidak tersesat, maka Allah, pemilik Rabbul Alamin, pencipta Isa putra Maryam, pencipta mamaknya Tuhan kalian, itu menurunkan alat untuk mendeteksi mana berlian, mana kaca. Supaya berbunyi nanti ting 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 ting, oh ini berlian. Tidak berbunyi berarti kaca. Banyak kali ini campuran kaca dan berlian. Nah, cara membedakannya menggunakan alat. Apa alat ini? Al-Quran. Maka kami sebagai pemilik Al-Quran, pemegang Al-Quran, bisa membuktikan mana berlian, mana kaca, mana teh kotok, mana teh orang, mana yang makanan. Kami kan, sebagaimana kami mampu membedakan mana Tuhan dan mana manusia. Untuk kalian Kristen yang selama ini bergelimang teh kotoran dan mengaku itu makanan, teh kotok tapi menganggap itu makanan, teh kambing bulat-bulat kalian anggap itu coklat, tanpa bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan. Kalian kami berikan pemisah. Ini lo brother, ini tai, ini makanan, ini manusia, ini Tuhan. Paham? Nah, ini yang kita lakukan. Jadi pertanyaan Anda itu sudah saya jawab dengan jawaban simple. Kita memang membicarakan tokoh yang sama, tapi perspektif kita berbeda. Kalian menghujat Yesus, putra Maria, kami memuliakannya. Sekian, terima gaji, ditanggapi. Jangan kemana-mana. Lanjut. Habis diskusi, tolong melita saya ya. Oke. Lanjut. Boleh bertanya lagi? Silakan, tapi saya tanya dulu nih. Abang saya udah ada di sini. Bang, bentar dulu. Bang Zuma monitor. Masih minum kopi campur mas aku. Ya, baik. Lanjut. Oke. Menurut Uniriva, Isa Al-Masih atau tadi disebut dari tokoh kan sama ya, Yesus dengan Isa itu dari segi tokoh atau pribadi sama ya menurut Uniriva. Terus pertanyaan saya, menurut Uniriva yang ada di Al-Quran itu, Isa atau Yesus itu mati dan bangkit atau tidak? Bang, kami ini
Barang siapa yang mentafsir Al-Quran dengan akalnya finnar. Kami diikat dengan keilmuan. Ustadz Idrus Ramli mengatakan dalam bukunya yang saya baca, kalam ulama bagi kami yang awam ini ibaratkan dalil bagi para mujtahid. Maksudnya, jangan bilang menurut saya. Siapa saya? Siapa saya menurut saya? Menurut saya? Ya, menurut Al-Quran aja. Menurut Al-Quran. Ya, menurut gitu. Al-Quran. Pintar. Isa atau Pintar. Yesus Nah, saya mau, itu mati dan bangkit atau tidak? Nah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Nah, itu jelas. Dia tidak mati dan tidak disalibkan. Saya bacakan dalil Al-Qur'annya ya. Ya. Saya ini mahasiswi ya. Saya diajarkan untuk menyiarkan agama saya, tidak berasumsi liar terkait agama saya, oke? Ya. Silakan. Saya sudah jawab itu, dia tidak mati dan tidak disalib. Silakan. Lanjut. Sekarang saya ajak Uni Rifa untuk membaca di surah 19 ayat 33. Tolong dibaca. Sebentar saya bacakan surah An-Nisa dulu dong ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ya. Saya bacakan terjemahannya. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi orang yang dibunuhnya, tetapi di sini ditekankan konteksnya, mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh kecuali mengikuti persangkaan belaka. Sekarang pertanyaan saya, ayat mana yang Anda ingin adu dengan ayat ini? Surah 19 ayat 33. Tolong dibaca. Ya. Anda sudah baca? Sudah baca? Enggak, tolong dibacakan. Ya, saya akan senang sekali membaca Al-Quran. Saya kayak Kristen yang malu kali baca kitabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu alayya yauma walidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup. Pertanyaannya, apa kaitannya dengan ayat yang tadi? Nah, itu bukankah Isa Al-Masih pada waktu lahir mati Ya, dibangkitkan kembali? Betul. Ya betul lah. Betul kan? Siapa ya? Nah, ada umat Islam yang mengatakan bahwa dia tidak akan pernah mati gitu. Berarti bertentangan antara An-Nisa tadi dengan surah Maryam 19 ini. Nah, inilah kenapa kalian itu tersesat lagi menyesatkan, karena kalian berpatokan ke terjemahan ayat tanpa mau memaknai secara konteks ayat. Contoh gini, dalam Al-Quran surah An-Nisa tadi dijelaskan bahwa Nabi Isa itu tidak dibunuh seperti tuduhan kaum kafir, jahil, Hansip Romawi, tukang pajak cukai ya. Allah membela penghinaan terhadap Nabi Isa ketika mereka mengatakan kita telah membunuh Isa putra Maryam. Wah, kami adalah Hansip Romawi, tentara paling hebat di dunia karena kami berhasil membunuh Tuhannya orang Kristen. Wah, itu tidak terjadi karena Allah mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Allah mengatakan bahwa kalian tidak membunuh, kalian tidak menyentuh, bahwa Nabi Isa itu disucikan. Itu artinya Nabi Isa tidak dibunuh pada waktu itu. Lalu ketika kau bawa ke hadapanku surah Maryam, ketika Nabi Isa berdoa, ya sekarang aku ganti, aku baca ayat ini. Aku baca ini tiap hari sebagai doa bagiku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Ini aku nih berdoa sama Allah nih. Aku ambil kata-kata Isa putra Maryam, aku bacakan kepadaku. Ya Allah, muliakanlah aku waktu aku dilahirkan, dimatikan dan dibangkitkan. Pertanyaanku, aku sudah mati belum ketika aku berdoa ini? Udah mati aku? Hah? Mati aku? Dia aku lagi berdoa, ya Allah muliakanlah aku ketika aku dilahirkan, dibangkitkan, dan kemudian ketika aku dimatikan nanti, ya Allah muliakan aku, ya Allah ketika aku dibangkitkan nanti, muliakan aku, ya Allah muliakan aku ketika aku dilahirkan, ya Allah. Pertanyaanku, aku sudah mati. Mayat ini yang berdoa ini, mayat, hantu belau, wewe gombel. Hah? Yang berdoa ini manusia bukan? Ya Allah. Nggak, aku tanya dulu, ketika aku berdoa ini sama seperti aku mencontoh Isa putra Maryam nih, aku tiru Isa putra Maryam nih. Ya Allah, muliakanlah aku ketika aku dilahirkan, muliakan aku ketika aku dimatikan, muliakan aku ketika dibangkitkan. Pertanyaanku, udah mati aku? Ya jelas belum, itu kan suatu doa permohonan. Tapi itu ayat itu di Maryam itu kan sudah sesuatu yang sudah terjadi.
Pada waktu Siapa Isa bilang ini sudah terjadi? dilahir, mati, dan Siapa dibangkitkan ini sudah kembali. terjadi? Ketika Isa berbicara ini, dia mati atau hidup? Nah ini kalian nih umat terjemahan yang Al-Quran itu menyesatkan ini. ditulis, itu kan sudah terjadi. Saya bertanya, Isa Al-Masih sudah Al-Quran ini lahir, kalam mati, Allah dan dibangkitkan kembali. Ya, kau mau berpolemik sama aku, angkat tema ya. Kalau kau mau mempolemikkan ini, kau angkat tema sama aku, diskusi kita. Dua arah nanti. Aku menjawab agamaku, kau pula yang keberatan. Kalau kau punya antitesis terkait penjelasanku, kau bawa. Tapi kalau kau keberatan dengan jawabanku, itu urusannya sama aku, matilah kau, ya kan? Mau kau menuhankan nabiku pun nggak apa-apa. Jangankan kau menuhankan nabiku, kau tuhankan mamanya nabi pun nggak apa-apa. Masalahnya ketika kau bilang, oh ini tidak sesuai dengan secara bahasanya, linguistiknya nggak jelas. Kau tunjukkan sama aku literasinya, kok aku pula harus mendengarkan kau yang bukan siapa-siapa, bang? Kau tanya, aku jelaskan. Ketika Isa berkata seperti itu, dia mati atau hidup atau itu mayat yang bicara? Sudah kau jawab kan? Oh dia masih hidup, ya selesai perkara, apalagi? Nah, sekarang gini, Bang Zuma monitor. Bang. Oh, lagi minum kopi juga campur masako di panjang. Mungkin 2 teko ini ya Bang, gue minum ini ya. Ya, jadi gitu. Jadi ketika Nabi Isa berkata seperti itu, dia berdoa kepada Allah. Apakah dia akan mati? Betul. Dia akan mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan? Unik. Waalaikumsalam. Suruh dia nuhanin 2, Unik. Kasih surah Maryam ayat 15 itu. Kasih paham. Ya, surah Maryam ayat 15 kita bacakan ya. Akta Iya, gitu. Surah Maryam ayat 15. Ini Kasih paham ya. Nah, coba kau doakan ini. Iya betul juga ya. 2 Tuhanmu. Yuser. Mau kau tuhankan ini ya. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu. Kok mirip kali kata-katanya nih. Yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Wah, ini Yohanes Pembaptis. Iya, tuh Nabi Yahya juga begitu kok, sama kayak Nabi Isa. Tuhanin lah satu lagi, sepaket. Aku juga doakan lah. Tuhankanlah aku tadi, aku juga berdoa begitu. Iya. Itu coba surah Maryam ayat 15-nya. Bre, tuhanin lah Nabi Yahya sekalian. Wah, dia terdiam. Coba dibuka mic-nya. Nah, gitu dong. Diskusi itu kalau aku santai, kalian santai, aku santai ya. Begitu, kalian bertanya saja, biar kami yang menjawab. Nah, yang Kristen naik, kalian bertanya. Tugas kami menjawab pertanyaan kalian. Tapi kalau kalian berpolemik, mohon maaf, kami itu menguasai kitab kalian. Jadi hati-hati kalian berbicara di sini. Takutnya bukan kalian terguncang, tapi nenek moyang kalian terguncang nanti. Mama kalian yang nonton, malu aku, anak aku nggak bisa jawab itu. Di YouTube siapa anak aku tadi diskusi si Kriston. Di YouTube-nya Zulkifli M Abbas. Apa kata dia? Dibilangnya Tuhan kita mati tapi berkuasa. Mengkurang ajar anak itu. Terguncang iman mamamu. Ya hati-hati bicara di sini ya. Waduh, buset. Ada yang ngegrol. Ustadz kita tidur. Ya. Aduh, langsung terdiam deh. Langsung terdiam dia, Unik. Udah tahu Nabi Yahya juga dibangkitkan? Kayak mana ini ya? Ya, Kristen. Kenapa langsung terdiam dia ya? 88. Lanjut Ustaz 88. Silakan Halo? bertanya, pertanyaan selanjutnya atau ya silakan Ya. bertanya selanjutnya boleh, Oke, mengelaborasi pertanyaan pertanyaan juga boleh. selanjutnya. Menurut Unirifa, Siap. jalan yang lurus Yes. itu siapa? Bukan. Jalan yang lurus itu siapa? Kan setiap Oke. kita sholat, Siap. kita baca surat Al-Fatihah, Istina sirotol mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus. Menurut Unirifa, jalan yang lurus itu siapa? Terima kasih. Jalan yang lurus itu siapa? Manusia itu bukan jalan. Jadi tidak tepat pertanyaannya jalan yang lurus itu siapa. Tetapi mana jalan yang lurus? Maka jalan yang lurus adalah dinul haq, yaitu innad dinna indallahil Islam. Maka jalan yang lurus adalah Islam. Saya kasih tunjuk jalan yang lurus, Isa Al-Masih. Tolong dibaca Al-Jukruf 61. Tolong dibaca Al-Jukruf 61. Ada aja nih, misionaris nih. Kasihan aku sama kalian. Mentang-mentang Tuhan kalian jalan, kalian sama-samain lah. Heran aku kok pengen kali kalian kami menyembah jalan ya. Nggak mau aku nyembah jalan. Aku daripada nyembah jalan, mending aku nyembah Raffi Ahmad. Jalan pula disuruhnya. Az-Zukhruf 61. Az-Zukhruf itu surat keberapa guys? 43. 43 ya. Surah ke-43 ya.
Berapa tadi ayatnya? 61. 61. Jalan yang lurus Nabi Isa di sini ya. Ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un. Hadza siratum mustaqim. Dan sungguh Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Betul. Isa mengikuti jalan yang lurus. Mengikuti agama Islam, yang Muslim. Bukan mengikuti, Karena dia sendiri tidak jalan pernah yang lurus. Ragu-ragu. Jangan diterjemahkan bola-balik. Mana ini? Isa Dia itu sendiri itu jalan pertanda yang hari lurus. kiamat, Jelas secara setan. eksplisit dijelaskan. Isa Mana? jalan yang lurus. Coba jalan yang lurus mana? Ya, kembali coba kemana dibaca Siratul lagi. Mustaqim ini? Kan gini maksudnya. Kan di sini kan maksudnya di sini Nabi Isa berkata kan, dan sungguh dia itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Jadi dianya Isa, akunya Isa juga gitu. Gitu ya. Dan dia adalah aku. Iya betul kan? Oh begitu ya. Itu memang kalau orang Israel tuh kalau ngomong gitu ganti-ganti dia. Dalam satu kalimat ngomong dia terus berikutnya ngomong aku. Ganti-ganti dia ya. Atau gimana? Coba Atau jangan-jangan aku itu artinya adalah dia gitu, Pin. Atau gimana gitu? Nggak, kita nggak ngerti soalnya kalau emang Yesus itu biasanya kayak gitu ya. Kalau udah ngomong dia ngomong aku. Dianya itu ke aku juga. Nah itu kan di Al-Quran sendiri. Sekarang menurut terjemahan Anda. Ini kan kalau misalnya ngomong dia artinya ada sosok yang lain yang membicarakan tentang dia ini gitu. Misalnya kita ngomong, dia ini suka makan bakso. Nah, yang ngomong itu si dia atau si aku? Kalau misalnya di sini akunya Nabi Isa, dianya siapa? Kalau misalnya dianya di sini Nabi Isa, akunya siapa? Nggak mungkin dia dan aku itu satu orang dalam satu kalimat. Atau mungkin? Nah itu yang saya tanyakan. Lah menurut Anda yang diterjemahkan di Al-Quran itu, yang lurus itu siapa gitu loh? Oke, nah ini lagi buka Al-Qur'annya nggak? Oh saya enggak. Oke, kita baca yang 62-nya ya. Kita lanjut ya, supaya paham ya. Dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Itu ayat 62-nya. Sekarang yang 63-nya. Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ayat 64-nya Nabi Isa melanjutkan perkataannya. Sungguh Allah dia Tuhanku dan Tuhanmu. Maka sembahlah dia, ini adalah jalan yang lurus. Itu gimana? Kalau Nabi Isa itu jalan yang lurus, kenapa Nabi Isa itu malah bilang menyembah Allah itu jalan yang lurus gitu? Jadi gimana? Framing Quran itu. Nah, itu saya tanya, menurut Anda setelah baca tadi, jalan yang lurus itu siapa gitu loh? Lah kalau menurut Nabi Isa di ayat 63 sampai 64, jalan yang lurus itu menyembah Allah. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadza siratum mustaqim. Itu kata Nabi Isa. Jalan yang lurus itu menyembah Allah. Allah. Nah, iya. Menurut Anda, Isa itu menyembah Allah bukan? Iya, ini Nabi Isa bilang begini dia, sungguh Allah, dia Tuhanku dan Tuhanmu. Iya. Maka sembahlah dia, ini adalah jalan yang lurus. Nabi Isa bilang gitu. Terus ketika Nabi Isa bilang gitu, kok malah kitanya nyembah Nabi Isa gitu loh. Nabi Isanya bilang sembah Allah. Kenapa kita malah menyembah Isa? Apa zaman dulu belum ada korek kuping? Yang menyembah Isa siapa? Isa itu datang pertanda akhir. Oh, enggak menyembah Isa. Oh, alhamdulillah. Iya, betul. Yang betul itu Allah menyembah Isa menyembah Allah, yang betul itu. Karena alhamdulillah. Di Alkitab, ya di Yohanes itu juga aku akan datang kepada Allahku. Berarti Yesus itu punya Allah. Jangan keliru. Woi, salaman dulu my bre. Lanjut Unik. Oh iya betul. Auto sadar, mantap. Allah.
Kan waktu Yesus di dunia sebagai manusia, dia itu kan menyembah Allah. Aku diutus. Mantap, Pak Ibri. Jelas kan, diutus kan, utusan kan. Mantap, mantap, mantap. Sip. Nah, ini utusan. Mantap. Thank you, Sir. Nah, ini ada Kristen juga. Kristen, Yesus itu menyembah Allah, Kristen. Lu harus paham itu dari Bible. Ya. Kalau saya enggak. Allah itu punya 3 sifat, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu sifat itu. Oh, enggak katanya, User. Gua harus percaya yang mana ini untuk iman Kristen ini? Gini, kalau Yesus sebagai waktu keberadaannya di bumi sebagai manusia, itu jelas di situ ditulis, aku sebagai utusan, aku menyembah kepada Allah. Allah, jelas itu. Di situ sebagai manusia, sebagai firman, sebagai manusia yang sempurna, dia seperti itu untuk mengajari bahwa kita harus menyembah kepada Allah. Itu tujuan Yesus ke bumi seperti itu. Tapi setelah Yesus mati dan bangkit kembali, dia kembali ke surga lagi. Dia kembali lagi berupa roh lagi sudah. Karena Yesus waktu di bumi, firman yang telah menjadi manusia. Setelah selesai misinya untuk misi penyelamatan, ya kembali lagi ke surga. Ya, jadi pribadi Yesus itu sebelum ke bumi sudah ada sebagai roh. Makanya ditanamkan di rahim Maryam itu Rohul Kudus. Itu sejak itu jadi manusia, begitu mati dan bangkit kembali ke surga lagi. Oke, kita nangkap itu. Kita nangkap. Nah, waktu kembali ke surga, dia masih menyembah Allah atau gimana? Nah, kalau masih di surga kan sekarang bersama-sama dengan Bapa, kalau kita nyebut ya Bapa. Nah, bersama-sama itu statusnya masih menyembah Bapa atau enggak? Nah, kalau menurut penafsiran saya, ya, karena itu kan suatu pribadi yang satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan ya. Jadi kalau masalah sembah menyembah ini, iya, berarti betul. Allah itu punya 3 sifat, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Firman yang Yesus perkatakan itu, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, tetapi Allah yang langsung berbicara kepada manusia. Gitu Bang, makanya dikatakan Allah sendiri yang berbicara kepada kita di zaman Yesus. Bukan Yesus berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi firman yang dari Allah itu yang disampaikan langsung kepada manusia. Oke, jadi Allah punya 3 sifat, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah, sifatnya ini menyembah yang memilikinya enggak? Satu, mereka 3 itu adalah satu. Iya, mereka ini 3 adalah satu. Jadi maksudnya gimana? Ada teh manis, ada kopi, ada susu, ketiga-tiganya air, gitu. Tidak, sifat itu satu dari Allah. Karena di Al-Quran Allah punya 99 sifat. 99 nama, Asmaul Husna. Asma 20 sifat yang utama. 20 sifat ya gitu. Nah, maksudnya kalau sifat itu kan nggak berkehendak. Contoh misalnya sifat maha kasihnya Allah. Apakah sifat maha kasihnya ini berbicara? Kan nggak bisa. Apakah sifat maha kasihnya ini mengadili? Kan nggak bisa gitu. Nah, sekarang Allah punya sifat maha adil. Apakah sifat maha adil ini bisa menciptakan? Kan nggak bisa. Apakah sifat maha adil ini bisa mendengar? Kan nggak bisa gitu. Jadi sifat itu contoh kayak misalnya bisa dilepaskan. Nah, kalau misalnya lu menyembah, nah iya, kalau misalnya lu menyembah 3 sifat, artinya Tuhan kekurangan itu, karena cuma ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Mana mengasihinya? Mana adilnya, gitu kan? Semua itu sudah mana melihatnya? Dalam firman itulah komplit. Segala sesuatu diciptakan oleh firman itu. Tanpa firman segala sesuatu tidak akan jadi. Nah, kalau misalnya artinya kalau gitu berbeda dengan Islam. Firman itu dalam Islam itu perkataan. Kalau di Kristen firman itu artinya apa dia firman ini ya? Manusia ya? Nah, ya, firman itu adalah sifat Allah itu, salah satu sifat yang utama Allah itu. Roh Kudus adalah sifat. Nah, iya. Perkataan ini menciptakan kan gitu. Jadi perkataan ini menciptakan kan gitu maksudnya. Nah, di Al-Quran juga ditulis Isa itu kalimatullah juga kan, sama kan, firman kan, sama itu. Oh, salah, maksudnya gini, contoh ya, kita cek Bible Arab gitu,
Nah, Nabi Isa itu dibilangnya kalimah juga. Dalam Al-Quran kalimah juga. Nah, kalimah ini bukan firman, karena firman itu kalam. Kalam firman itu kalau dalam Arabiknya. Kalimah itu kata. Kata. Kalimah itu kata. Satu kata tunggal kata gitu. Kata dari Allah, kalimatullah, kata dari Allah gitu. Nah, kalau misalnya mau dibilang kalam arti jangan langsung ke inti dong, ayo kita belajar, Kriston. Iya. Ayo kita belajar. Firman itu telah menjadi manusia dan Allah itu yang berbicara kepada manusia. Nah, nanti bentrok sama ini, bentrok sama Musa. Musa di Keluaran 4 nomor 11 juga nanti lidahmu akan kutuntun berkata-kata dengan Firaun gitu. Apa Musa mau dibilang Tuhan juga? Atau sifatnya Tuhan Musa ini? Dari dahulu nabi-nabi dahulu itu dikatakan Allah itu berfirman, tetapi Yesus itu dikatakan aku berfirman. Enggak, maksudnya itu soal apa ya namanya? Itu bahasa Indonesia aja itu. Kalau misalnya kita lihat ke dalam bahasa aslinya disebutnya juga ya wayomer gitu kan, berkata-kata. Tuhan wayomer, siapa? Nabi-nabi wayomer juga gitu kan. Cuma dalam Indonesia aja kalau misalnya orangnya dispesialkan dibilang berfirman, kalau orangnya biasa aja dibilang berkata-kata. Kayak gitu sih. Tapi kita balik lagi ya, tapi Kristen itu sampingan. Yang gue mau pengen tahu itu dari user ini, karena user mengakui ketika Yesus di bumi dia menyembah Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Yesus di langit, Yesus ini menyembah Allah atau tidak gitu? Sudah menjadi satu kesatuan pribadi lagi, tidak bisa dikatakan, karena Yesus waktu itu memang keluar dari Allah. Ditulis di salah satu, saya lupa ya, keluar dari Allah dia di Yohanes itu yang pasti ya. Siap. Nah, ya, sekarang gini posisinya. Jadi pribadi pada waktu penciptaan itu kan juga disebut tunggal. Marilah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar. Nah, itu kan berarti Yesus ada berperan juga dalam penciptaan waktu itu. Nah, sekarang gini, user. Kembali ke surga jadi satu lagi. Oke, user. Nah, sekarang gini, Yesus ketika di bumi itu sampai di Gospel Yohanes kan? Setelah di KPR ke bawah itu dia sudah di langit atau di sorga. Betul. Matius, Lukas, Yohanes. Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini itu ketika Yesus posisinya di dunia, kan gitu ya? Ya, surat yang ditulis betul oleh mereka. Nah, setelah itu KPR sampai ke bawah itu Yesus sudah di sorga atau di langit, gitu nggak? Oh, itu maksudnya penulisan aja. Kalau setelah Yohanes itu kan berisi surat-surat dari Paulus ya. Nah, itu posisinya Yesus di mana tuh? Oh, kalau waktu zaman Paulus surat-surat itu sudah duduk di sebelah kanan Bapa, atau Ia yang memimpin Maha Kuasa. Oke, berarti sudah ada di sorga, sudah duduk di sebelah kanan Bapak gitu ya? Iya. Oke, siap. Nah, user ada Bible-nya, Bible cetaknya ada? Oh, saya nggak bawa ini. Coba nggak apa-apa, saya di HP ada. Oke. Silakan dibuka di Wahyu 3 nomor 2. Wahyu 3 nomor 2. Ini untuk meluruskan user aja nih. Wahyu berapa tadi? Wahyu 3? Iya, nomornya nomor 2. Ayat nomor 2. Iya. Oke, sudah. Silakan. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Katanya bersama-sama. Katanya di sorga. Kok masih ini? Ini kan yang ditulis Yohanes ya? Iya, itu ditulis Yohanes, tapi itu kan yang ditulis Yohanes ini perkataannya siapa? Di Wahyu 3 nomor 2 itu. Aduh, terdiam. Ya, Yesus ini. Selamat datang di kebenaran. Jadi baik di dunia maupun di sorga, Yesus tetap menyembah Allah. Tetap. Nah, mana dikatakan tidak ada kata-kata menyembah, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku.
Nah, Iya. kata-kata menyembah secara eksplisit di sini. Sekarang kalau misalnya Yesus ini tidak disebut menyembah, kenapa dia memanggil Allah? Allahku. Kenapa? Kalau tidak mau disebut penyembah. Pernah nggak Bapak memanggil sesuatu itu Allahku? Pernah nggak Roh Kudus memanggil sesuatu itu ini? Apa namanya? Yang lain lah gitu. Pernah nggak? Enggak. Ya, saya tidak bisa menjawab karena tidak Iya, ada karena- ditulis ya di Betul, website gitu. seperti itu. Cuman yang waktu di bumi aja yang ada Yesus menyebut sebagai Allah. Tapi begitu sudah di surga, tidak ada lagi tulisan yang menyebutkan Allah, menyembah, memanggil itu tidak ada lagi. Ya ini Wahyu 3 nomor 2 ini sih, Wahyu 3 nomor 2 ini. Nanti dilanjut lagi di Wahyu 3:12. Itu tumpah-tumpah itu Yesus di sana. Wahyu 3:12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Oh, itu tumpah-tumpah dia. Ini kalau di terjemahan lama dia Allahku Tuhanku maksudnya ya. Jadi Itu gini, ini Wahyu Gimana? ditulis oleh Yohanes pada masa itu. betul. Ya. Nah, pada waktu itu kan Yohanes menjelaskan perkataan Yesus pada waktu masih di bumi. Menulisnya itu. Itu kalau Gospel Yohanes iya, cuma ini kan posisinya Wahyu gitu. Coba kita gini deh, coba kita lihat Wahyu 1 nomor 1 deh. Wahyu 1 nomor 1. Iya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya. Ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Tuh. Gitu. Jadi bukan Yesusnya sedang di bumi gitu, karena ini wahyu. Yesusnya sudah di sorga ini. Baru dia memberikan wahyu yang dia dapatkan dari Tuhan kepada Yohanes. Itulah kenapa Yohanes mencatat semua perkataan Yesus. Di situ Yohanes tuh bukan menjelaskan, tapi dia mencatat plek-ketiplek apa yang dikatakan Yesus, gitu loh. Ya, kalau ayat ini kemungkinan seperti itu ya. Kemungkinan. Wahyu dari Yesus Kristus pada waktu Yesus masih di surga. Tapi tidak semuanya yang ditulis oleh Yohanes itu seperti itu. Kadang-kadang dia mengutip kata-kata Yesus pada waktu masih di bumi gitu. Nah kalau gitu kita bisa lihat, harusnya kita bisa lihat gitu mana perkataan yang sama dari Wahyu dengan Gospel Yohanes. Cuma sepembacaan gua dari Perjanjian Baru dari Matius sampai Wahyu nggak nemu itu. Wahyu itu berbeda sendiri, itu perkataan-perkataan baru. Itu janji Yesus ketika dia sudah ada di langit gitu. Kepada siapa? Murid-muridnya gitu. Dan di sini kalau kita sudah berbicara iman, sudah berbicara kitab suci, nggak ada kemungkinan di sana. Karena kita melihat apa yang tertulis, itulah yang harusnya diimani, my bre. Oke, teman-teman. Selamat datang di kebenaran. Mohon pamit dulu, nanti lain kali disambung ya. Saya masih Siap. Nanti dikumpulin aja pertanyaan-pertanyaan lagi ya. Nanti kita Ya. jawab-jawabin, aman. Oke, terima kasih ya teman-teman semua. Sama-sama, semoga hidayah Allah sampai kepadamu. Amin. Amin. Saya boleh bertanya enggak? Tunggu. Nanda. Ya. Tunggu, Ton. Ikhwan yang di bawah puas nggak? Puas nggak yang di bawah? Puas 1. Puas 2 3 4. Cakep sih, puas, alhamdulillah. Kalau pada puas, sok atuh mangga infak sodako fisabilillahnya ke MMCI untuk acara 16 September gitu ikhwan. Karena inilah yang kami lakukan dari kalian untuk kalian ya. Dicek tuh YouTube-nya Gurunda, di sana ada rekeningnya. Oke? Yang untuk datang silahkan HTM-nya, yang mau infak sodako silahkan sebagian rezekinya. Mantap. Jazakumullah khairan katsiran bil jannah untuk semua yang telah berkontribusi. Ya silakan Kristen apa?
Iya, saya pernah mendengar salah satu hadis ya Bang, mengenai jika suara azan dinaikkan, dikumandangkan itu, jinnya itu lari terkentut-kentut gitu Bang. Ini kan udah kemarin. Ya udahlah, gue pura-pura ini aja lah, pura-pura. Enggak, belum. Enggak, gue ini aja lah. Kita ngulang aja nggak apa-apa. Ada, ya itu di hadis Bukhari ada. Nabi berkata, jikalau suara adzan telah dikumandangkan, maka setan akan berlari sambil terkentut-kentut untuk menutupi suara adzan tersebut gitu. Iya betul. Jadi memang Quran ini disampaikan betul. Betul ya? Ya karena ketika saya pasang headset untuk mendengar azan, kok banyak orang yang menegur saya gitu, baik Islam maupun Kristen gitu. Terbukti benar ya, itu perkataan Nabi Kriston, itu perkataan Nabi. Itulah kenapa kami sangat mencintai Nabi kami, dan kami sangat bersedih ketika Nabi tugasnya sudah berakhir. Karena ketika Nabi tugasnya berakhir, maka tidak lama lagi dia akan wafat. Kami bersedih di situ. Karena apa? Salah satu perkataannya aja lu buktikan sendiri gitu loh, lu membenarkan, iya nggak? Iya betul. Kok itu mata mereka merah, putih, itu menyerang saya gitu. Ya, Nik ambil alih dulu Nik. Ini ya, aku lagi ini video, ada ini video. Abu Ya Strong, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Ya, long time no see. Lagi nggak monitor kayaknya Bang. Nah, ini ya tuh Uhti Khadijah, ayo dilanjut dengan open cam-nya. Apaan nih dilanjut nih Kriston nih. Bang Kriston apa Bang Kriston? Ini enggak. Uhti Khadijah bertanya sekarang. Kriston udah nanya tadi. Lanjut. Yang mengenai itu hadis Al-Bukhari ya. Yang Ganti nanya. surah azan dinaikkan, itu jinnya lari terkentut-kentut gitu. Tapi memang Bang Kriston, kalau azan itu ya, setan itu ketakutan denger azan. Pengalamanku sendiri waktu aku masih oten, itu di telingaku banyak setannya. Jadi aku kalau denger azan itu aku gak suka gitu. Panas gitu, rasanya gak suka gitu. Bener memang. Tapi setelah berislam, alhamdulillah ya, setan-setannya pergi, jadinya malah suka denger azan. Apalagi azan maghrib kalau pas masalahnya puasa. gini. Gitu. Misalnya begini Mbak Natalia. Saya itu yang pakai headset, lagi pakai headset, saya dengar suara azan, kok orang nyerang saya, baik Islam maupun Kristen. Kok mereka nyerang saya sih? Dari mana mereka tahu saya sedang dengar itu suara azan? Udahlah, kalau bahas ini aja, bahas dalil aja langsung. Tadi kan udah dijawab juga tuh sama Bang Kores. Bukan itu artinya Kristen ada dajalnya, Islam juga ada dajalnya. Mereka tidak selamanya murni kepada Allah. Mereka masih menduakan hati. Sedikit Allah, sedikit dajal. Udah nggak usah ceramah, nggak usah framing, itu nggak ada datanya. Sekarang aku pengen tanya nih ke kamu ya. Kan secara data ya kebenaran dalam Quran. Itu udah selesai. Buktikan itu udah kebenaran selesai. dalam Quran. Kan nggak ada datanya. Omonganmu kan klaim kosong, nggak ada data. Sekarang aku mau nanya nih ke kamu. Saya buktikan apa itu jin-jin yang lari ketika suara azan dinaikkan. Saya buktikan itu betul. Artinya saya menghargai udah kan, Quran itu udah berkatanya betul. Terus ngapain? Iya terus ngapain kamu malah mempermasalahkan cerita kamu yang orang mata merah mata putih segala apa-apaan itu? Udahlah, sekarang kita lanjut bahas yang lain ya. Sekarang gantian. Sekarang aku nanya ke kamu kan tadi udah nanya Bang Kores, sudah dijawab ya kan? Sekarang aku balik nanya. Nah, kamu itu kenapa? Yesus itu udah jelas-jelas dia hamba Tuhan. Kenapa kamu jadikan dia Tuhan? Marah dong Tuhannya, hamba mau jadi no Tuhan, ha? Iya, Allah kita itu punya 3 sifat, Mbak. Yaitu Bapa, Firman, dan Roh. Dan ketiganya tidak bisa dilihat. Namun untuk menyatakan dirinya adalah utusan, ia harus menjadi manusia. Firman menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Baru mereka tahu bahwa oh iya Firman itu benar-benar ada di bumi, di dalam diri Yesus. Ya, Tetapi setiap perkataan Yesus, bukan Yesus yang berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi dari Allah itu sendiri yang berkata-kata kepada kita manusia.
Dahulu Iya, dari Allah Allah. masih Khotbah. lewat para nabi. Tetapi Ya udah, saat nggak usah ini khotbah. Allah langsung berkata-kata dari kepada manusia. Gitu Bang. Begitu. Iya udah nggak usah khotbah. Terus kenapa? Secara tekstual aja jelas Yesus itu hamba Tuhan kan. Kamu mau bilang Allah itu pribadi inilah, pribadi itulah. Tapi Yesus itu statusnya dia Tuhan atau hamba Tuhan coba? Kita perjelas dulu nih statusnya. Yesus itu Tuhan atau hamba Tuhan? Kalau dikatakan ia hamba, ada ia utusan, ada dia firman, ada dia pintu, ada dia kebenaran, ada dia waktu dia jalan, hamba, iya memang. Waktu dia hamba, waktu dia hamba Tuhan, itu yang jadi Tuhan siapa? Ya, Dia Tuhan menghambakan Allah, diri kepada satu siapa? firman dan Roh Kudus itu masih satu, tapi fisik manusia dikatakan dia sebagai hamba karena dia mengambil menjadi daging. Waktu dia Menjadi hamba, manusia, dia maka menghambakan dikatakan diri manusia kepada sebagai siapa? hamba. Waktu dia hamba Tuhan, dia Iya, menghambakan dia- diri kepada Tuhan yang itu mana? adalah, jangan disatukan dulu. Firman itu bukan dari manusia, firman itu dari Allah, Roh Kudus dari Allah. Aku nggak Semua itu adalah nanya satu. firman Babang. Aku tuh Iya, nanya, makanya. waktu Yesus hamba Tuhan, coba jangan kesurupan, tenang dulu. Aku tuh nanyanya pelan loh, dan pertanyaanku tuh mudah. Ya, dengerin. Waktu Yesus hamba Tuhan, yang jadi Tuhan siapa? Dan Yesus itu menghambakan kepada Tuhan yang mana? Karena dia tertera sebagai hamba Tuhan. Dia menghambakan diri kepada Tuhan yang mana? Iya, ia menghambakan diri supaya semua manusia itu juga menjadi Saya hamba nggak untuk nanya Tuhan. supaya Dan menjadi apa. contoh. Saya nanya dia Bagaimana menghambakan kita diri kepada manusia Tuhan yang mana? luruskan. Siapa? Kok supaya? Jangan jadi anak kecil gitu. Jangan jadi anak kecil gitu. Loh, aku memang masih kecil. Jawablah pertanyaan anak kecil ini. Waktu Iya. Yesus menjadi hamba Tuhan, dia menghambakan diri kepada Tuhan yang mana? Siapa namanya? Bukan supaya. Menjadi Saya nggak contoh nanya bahwa supaya. setiap manusia wajib beribadah kepada Tuhannya, yaitu dia sendiri. Tuhannya dia karena siapa? menjadi contoh. Firman Tuhannya itu dia menjadi contoh siapa? sebagai setiap manusia karena dia menjadi manusia. Iya, dia Kalau tidak punya mencontohkan. Tuhan, dia Dia itu sendiri. Dia itu firman Oh, dia yang menjadi ateis. manusia. Oh, dia nggak punya menjadi Tuhan, contoh tapi hamba kepada setiap Tuhan. manusia. Dia nggak punya Tuhan. Berarti dia waktu hamba Tuhan tuh cuma pura-pura Kalau jadi dia hamba. mengambil rupa seorang hamba, Allah mengambil rupa seorang hamba, ya tentunya manusia itu adalah manusia dan menuhankan Allah. Tapi dalam berarti dia konteks ini, berarti dia Yesus itu menuhankan adalah Allah nggak? firman yang menjadi manusia. Khotbah lagi. Ia wajib mencontohkan untuk setiap manusia harus menyembah Allah melalui Yesus. Harus menyembah Allah. Berarti Yesus itu nyembah Allah. Berarti dia hambanya Allah. Oh tidak, dia itu Oh, memberi tidak. contoh kepada kita manusia. Berarti Yesus itu hamba Tuhan atau bukan? Kok Tuhannya siapa katanya menyembah contohkan menyembah kepada Allah. Terus dibilang berarti Tuhannya Allah. Enggak, ini gimana? Berarti Tuhannya siapa lagi? Yesus bertuhan nggak sih? Yesus bertuhan nggak? Tanya kok. Pura-pura Dia nge-mute. adalah firman Bapa, firman dan Roh Kudus adalah satu kesatuan, tidak bisa dilepas-pisahkan. Oh, berarti nggak berpisah. Berarti Yesus juga Tuhan. Berarti Yesus Iya, Bapa dia juga. adalah firman. Sebelumnya dia adalah firman yang menjadi manusia. Tubuh firman ini adalah manusia seperti Berarti kita. Yesus- Dia mau menjadi berarti Yesus- manusia. Allah itu menjadi manusia. Oh, Allahnya jadi manusia. Berarti Yesus ini Allah juga. Iya. Firman menjadi manusia, berarti ada pemisah gitu. Oh, ada Dia pemisah mau apa enggak sih berbicara Mas? kepada kita manusia, sehingga ia harus menjadi manusia. Bentar-bentar, statusnya dijelasin dulu. Allah menjadi manusia. Ini berarti Yesus manusia itu Allah juga. Iya, firman itu menjadi manusia. Berarti Firman itu adalah Allah itu sendiri. firman itu adalah Allah itu sendiri. Berarti Yesus itu Allah itu sendiri dan Allah itu menjadi manusia. Berarti Yesus ini kemanusiaannya adalah Menjadi Allah itu manusia sendiri. artinya berubah dari Allah menjadi manusia, artinya perubahan, tetapi Allah tidak berubah sedikit pun. Oh, berarti loh tadi katanya berubah tapi tidak berubah sedikit pun, gimana sih maksudmu? Tidak ada kalau firman-Nya yang menjadi manusia. Firman-Nya yang menjadi manusia. Firman-Nya itu Tuhan atau bukan? Allah atau bukan?
Firman Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Oke. Firman itu Oh. menjadi satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Oh, berarti firmannya itu Allah Bapa, Roh Kudus, satu kesatuan menjadi manusia yang namanya Yesus, Kembalilah kepada begitu. Kristen, ya. Kembali Anda kepada Kristen biar Anda mengerti. Kalau Ngertiin mungkin dulu belum lah. mengerti, maka Anda Nggak paham kamu pikir saya beli kucing dalam karung gitu, beli kucing dalam karung aja nggak mau, apalagi milih Tuhan. Iya, cuma Ini. akal manusia Anda aja. Saya lihat itu Anda akal. Udah nggak usah nerawang, nggak usah ngehalu, nggak usah ngehalu. Oke, kita clearkan ya, berarti. Ya udah, berarti clearkan ya. Ini saya mencoba mengikuti penjelasan Anda loh. Saya Berarti mau hari Jumat, saya mau cuci dulu. Jangan Saya mau kabur. antar pakaian ke laundry. jangan kabur, Nanti kita- bentar. Jangan kabur, jangan kabur. Enggak Sore boleh saya mau kabur. antar pakaian. Enggak boleh kabur, boy. Padahal tadi aku ngikutin kamu loh. Katanya, berarti kan Bapa, Putra, Roh Kudus, ya kan itu jadi satu kesatuan. Ini kenapa sih? Kenapa sih kok kabur? Jangan kabur. Loh. Aduh. Kok kabur sih? Katanya anak kecil, kok terbirit-birit sama anak kecil diskusi, babang. Parah. Gimana Uni? Pasiennya kabur ini Uni. Kabur ya Kriston niki, kucluk ya. Udah jauh muter-muter, semua dijadiin satu ke Yesus. Belum selesai. Udah ngibrit terbirit-birit. Ini pejuang nih Islam apa Kristen? Pejuang perintis receh, Islam Kristen. Pejuang. Aduh. Kenapa ini? Kenapa nggak jawab sih? Pejuang. Pejuang Kristen apa Islam? Pejuang agama apa? Pejuang, ini nge-report atau apa sih? Kok diem-diem aja sih di atas? Ini gimana ini Uni? Ini tamu-tamunya. Islam Kak. Oh Islam, iya. Ada yang mau disampaikan? Enggak sih, cuma ya mari semangat terus. Muslimin, Insya Allah. Muslim Indonesia, apologet Indonesia. Ada acara di Bandung, datang nggak? Oh enggak, kayaknya nggak datang kayaknya Bang. Aku nggak datang. Belum tahu lah, insya Allah sih. Tapi kayaknya sih enggak. Turunin Kak. Iya, ini aku bukan moderator nih. Siapa yang bisa nurunin nih? Ya udah tak turun sendiri. Oh iya, makasih ya Pak Pejuang. Waalaikumsalam. Nafiri noise, woi. Nafiri noise, woi. Dewa Ruci. Keluar dia. Lord Nafiri. Lord Jare. Nafiri. Babang Nafiri. Nafiri. Kenapa ini coten-coten ini naik kok jadi berhala, nyemplung ember lagi sekarang tuh kan? Tuh kan nyemplung. Gak bahaya tak? Halo. Ya halo juga. Ya halo. Ya, Bang ini Nafiri. lagi pada ngap. Sinyalmu lagi gangguan nih. Sinyalmu merah, Babang. Bermujizat dulu lah, Bang Nafiri. Mana nih sinyalmu kok hilang? Kak Edelweiss, assalamualaikum. Kak Edel, assalamualaikum Kak Edelweiss. Mana nih Kak Edelweiss ini? Pada diem-diem. Iya, jadi belum ada ya. Uni di bawah belum ada teman-teman Kristen lagi ya. Jadi tadi ya, aku tuh makanya tuh ngejar si Kristen tadi ya. Teman-teman di sini nih kalau ditanyain tentang ketuhanan gitu ya, mereka kan bingung bulet. Apalagi ditanya Yesus itu punya Tuhan atau enggak? Statusnya hamba Tuhan. Tapi begitu nekat ngomongnya Yesus nggak punya Tuhan, ini berarti Yesus ateis. Tapi selama ini dia doa ngapain? Apakah dia pura-pura berdoa? Apakah dia mencontohkan itu cuma sekedar acting atau gimana gitu?
Kok dibilang semua satu kesatuan, sedangkan Yesus itu aktivitasnya di bumi kita tahu sendiri, aktivitasnya manusia banget. Masa Tuhan kayak begitu? Anidar. Siang, Anidar. Aduh, kok suara anak kecil nangis lagi nih. Guru-guruku udah monitor kah? Bang Zuma, Assalamualaikum Bang Zuma, monitor Bang Zuma. Belum. Nggak tahu. Nggak tahu, halo. Nggak tahu. Ya, halo, assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Muslim ya Bang? Ya, alhamdulillah Muslim. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan? Enggak, cuma nyapa-nyapa aja Kak. Sehat-sehat iya. selalu ya, pejuang-pejuang Islam. Amin. Ya udah ya Kak, cuma gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang. Sabar Kak. Ya biasanya kalau naik-naik nggak ngomong itu ya. Bingung gitu. Ayo mana nih teman-teman Kristen nih yang mau naik nih? Bang Abuya monitor. Mau naik Mbak? Ayo yang mau naik teman-teman Kristen ya yang mau naik ya. Ayo kita diskusi. Atau mau nanya-nanya aja juga di sini banyak guru-guru ya. Mas Z. Halo, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Aduh jangan pakai musik ya. Kita lagi live YouTube Kak. Ya ini kawan semua. Ini mau nanya Mbak, Kristen itu berdoa gimana? Berdoa apa? Apa? Kristen berdoanya gimana Mbak? Gimana? Ya ini sepengalamanku ya, karena kan teman-teman Kristen nggak ada yang naik sini, sebenarnya yang berhak menjawab kan teman-teman Kristen. Tapi di sini aku jawab karena menceritakan pengalamanku ya. Dulu berdoanya ya ke Yesus. Waktu aku masih Kristen gitu, berdoanya ke Yesus. Kalau ke gereja ritualnya itu ibadahnya ada nyanyi-nyanyinya, dengerin khotbah, nyanyi-nyanyi terus pulang gitu. Oh gitu. Ya udah itu aja yang aku tanya Mbak. Aku turun. Ya makasih ya, Mas Z. Ya, assalamualaikum, sehat selalu. Waalaikumsalam. Tetap semangat Amin. Mbak. Insya Allah. Jester, siang Jester. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Jester. Muslim ya? Muslim, Pak. Iya, apa yang mau disampaikan nih? Teman-teman Kristen habis kah di bawah ini? Nggak ada teman-teman Kristen nih? Nggak ada sih, Apa Kak. Bang yang mau disampaikan? Tadi diundang Oh iya, izin turun dulu ya. iya Bang, makasih ya Bang ya. Oh, Uni udah jadiin aku moderator nih. Ntar aku coba naikin satu-satu ya. Teman-teman Kristen ayo yang naik, yang muslim-muslim nanti dulu ya. Kita cari teman-teman Kristen dulu ya. Nizar. Nizar. Halo Nizar. Semua pada takut Mbak. Jangan takut lah. Nizar turun. Mana lagi nih? Kita lihat. Bentar. Mana yang Kristen? Ian coba naik. Ntar aku naikin dulu. Aduh. Kak Ian ini lagi ngapain nih suaranya kok gitu? Ya Kak. Ya, Islam apa Kristen Bang Ian? Aduh suaranya. Bentar. Ya Kak. Halo Kak. Ya, Islam apa Kristen? Aduh, Bang Ian. Siapa sih yang noise ini? Bentar. Halo. Bentar. Coba di mute dulu. Oh, Bang Ian yang noise ya? Bang Ian noise. Islam apa Kristen Bang? Islam Kak.
Iya, izin turunkan dulu ya Bang ya, noise juga ini nggak enak Bang. Dibenerin dulu ya Bang ya, nanti kalau udah bagus ya perangkatnya ya bisa naik lagi kalau udah nggak noise. Mahai, dibenerin dulu ya Bang ya, nanti kalau udah bagus ya perangkatnya ya bisa naik lagi kalau udah nggak noise. Doubling. Mahai. Aduh, kenapa lagi nih? Kenapa ini begini? Teman-teman kalau naik kondisikan ya, jangan membuat keberisikan ya, tolong ya. Bentar. Siapa lagi ya aku naikin ya? Teman-teman Kristen nggak ada kayak ini di bawah ini. Zuliuni coba nih aku naikin. Zuliuni. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya? Iya, Mbak. Iya, ada yang mau disampaikan. Mau ngomong gini aja, Mbak. Apa namanya? Malam tadi ada yang bikin akun palsu Bang Zuma, sahabat Bang Zuma itu. Orang tuh pada macam, saya terkejut kan. Saya ingat Bang Zuma juga. Lepas itu saya dengar-dengar, ini kok lain pula ini cara-caranya, kenapa Nabi Muhammad memperbolehkan yang bukan-bukan gitu. Lepas itu Allah mengizinkan. Iya. Terus saya langsung, rupanya saya tengok-tengok. Udah biasa itu banyak oten-oten ini. Iya udah banyak itu Kak Zul, oten-oten itu memang gitu. Jadi ngebajak gitu ya, bikin akun-akun palsu gitu dengan komal-komal palsu. Iya semuanya nanti nama-nama apologet Islam itu nanti dimasukin ke situ terus bernarasi, itu udah biasa mereka.